sahabat, kita masih akan berbincang tentang keutamaan berpikir dari critical thinking. Kali ini saya akan membahas salah satu keutamaan berpikir yang disebut integritas. Ini kata ini sudah terkenal ya, integritas. Tapi sebetulnya orang kadang-kadang agak nggak jelas sebetulnya apa sih yang dimaksud integritas itu. Memang kata ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu integer. Integer dalam bahasa Latin itu artinya utuh. Maka integritas itu adalah menunjuk kepada keutuhan pribadi seseorang, yaitu dia tidak mendua ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Orang Jawa sering bilang mencela-mencele gitu ya, jadi kesana kesini, sebentar lagi kesana, sebentar begini. Ada lagi yang mengatakan satu kata dengan perbuatan, sekali dia mengatakan begitu, dan perbuatannya seperti itu. Jadi ini utuh ya. Lalu jujur. Jadi integritas adalah kejujuran gitu ya, singkatnya kejujuran. Atau orang-orang yang memegang prinsip. Jadi dia setia pada prinsip yang sudah dia pegang. Nah, jadi ini kalau kita ingat keutamaan berpikir yang lain, misalnya adalah keberanian berpikir. Nah, ini mengandung keberanian berpikir juga dan kebebasan berpikir gitu ya. Jadi ini memang berkait-kait gitu. Nah, saya kira ya, saudara sekalian, integritas ini penting ya, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Bukan kita saja, semua masyarakat membutuhkan integritas, orang yang berintegritas. Sebab apa? Sebab orang yang berintegritas itu adalah orang yang bisa dipercaya. Trust. Ya, trust itu kan wah penting sekali. Semua orang bilang trust. Apakah ada trust? Kalau kita nggak punya trust, wah repot. Kita nggak punya lagi trust kepada orang-orang di sekeliling kita. Apalagi kalau itu suatu lembaga, saudara sekalian. Suatu lembaga harus punya integritas. Bayangkan kalau ada lembaga integritasnya sangat diragukan. Kan kita ada ini penelitian tentang dalam tanda petik itu, apakah lembaga apa yang paling dipercaya masyarakat, tidak dipercaya masyarakat. Ada lembaga yang sangat rendah kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu. Nah, ini berarti masalah integritas ini ya. Nah, oleh karena itu saudara, sekarang ini ya, kalau kita lihat sebetulnya integritas itu kok malah cenderung mengalami krisis ya di dalam peradaban kita yang terakhir-akhir ini, karena didukung oleh teknologi. Ya, teknologinya itu sendiri baik-baik saja, teknologi digital, tetapi seringkali teknologi ini bisa menghancurkan integritas orang, karena dia bisa memfasilitasi kebohongan kita, dan akhirnya juga bisa merusak ya kehidupan orang banyak ya, seperti hoax dan segala macam. Itu kan suatu sikap yang tidak baik ya. Orang secara sengaja memanfaatkan kebohongan dan menyebarkan kebohongan ini sebagai kebenaran. Wah, itu satu perbuatan yang sangat tidak berintegritas. Nah, jadi saudara, kita prihatin terhadap itu. Ditambah lagi, kita sering juga kecewa ya, karena di masyarakat kita kan ada lembaga hukum ya,
yang mestinya inilah lembaga yang sebagai tumpuan kita mencari keadilan. Tetapi juga seringkali lembaga ini seperti kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari sering terpeleset juga ke dalam hal-hal yang tidak berintegritas. Nah, itu mungkin kesalahan dari oknum-oknumnya, ya oknumnya itu yang harus diperbaiki. Tapi jangan sampai lembaganya itu sendiri secara kelembagaan juga mengalami krisis integritas. Misalnya ada orang yang mengatasnamakan hukum, membela katanya orang yang terkena persoalan hukum, tetapi kan banyak juga orang yang kemudian sinis melihat orang-orang seperti ini karena orang itu maju tak gentar membela yang bayar. Itu benar-benar sesuatu yang tidak berintegritas. Nah, jadi ini oknum-oknum ya, ada yang semacam itu. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini, orang berprofesi lalu dia berlaku semacam ini, sistem nilai dia yang tertinggi adalah berapa saya bisa mendapatkan kekayaan. Jadi yang diukur orang bahwa dia kayanya seberapa, nah itulah dia dianggap berhasil di dalam profesi itu. Nah, begitulah keadaannya saudara masyarakat kita yang saat ini. Tetapi kita juga pernah melihat ada seorang tokoh yang sangat tinggi integritasnya, tetapi yaitu karena dia itu orang berintegritas, maka semua orang itu tidak bisa melupakan dia, yaitu misalnya Pak Hugeng, Jenderal Polisi Hugeng. Itu sampai pada generasi-generasi yang sekarang pun masih bisa mengenal nama itu karena berintegritas tinggi ya. Nah, jadi kalau kita itu mau berpikir kritis, kita harus berlatih memegang teguh, memperjuangkan integritas. Jadi pribadi yang berintegritas itu adalah pribadi yang selalu mencari kebenaran hidupnya ini. Kalau ada sesuatu yang salah, ini ada sesuatu yang tidak benar, dia mencari kebenaran. Dan itu saya kira saudara, itu yang harus coba kita pelajari. Karena kalau tidak demikian, kita akan terus semakin tersesat di dalam sesuatu yang jauh dari kebenaran. Karena itu penyakit dan seringkali nikmat orang berjalan di sana ya. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita ingin menjadi critical thinker, kita harus melatih kejujuran itu ya. Dan kita harus berani konsisten ya terhadap pikiran itu, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan kita. Nah, integritas itu pasti penting buat masyarakat. Maka secara sosiologis ya, mari kita lihat situasi di masyarakat kita saat ini yang berhubungan dengan integritas itu. Lagi-lagi tadi saya mengatakan kan ada hoax. Hoax itu boleh bahkan saya sebut sebagai industri kebohongan. Sebab munculnya hoax itu seperti diindustrikan, yaitu melalui teknologi digital yang ada, dia mempermainkan sedemikian rupa, memproduksi kebohongan itu demikian masifnya sehingga orang itu percaya. Karena itu, saudara sekalian, sekarang mulai orang mengatakan bahwa masyarakat kita sekarang itu disebut sebagai post-truth society. Artinya masyarakat yang dimana kebenaran itu sudah lewat itu. Wah, saya sebagai sosiolog terkejut juga kalau memang situasi kita sudah seperti itu. Saya masih tidak percaya, mudah-mudahan bukan itulah yang terjadi di masyarakat kita.
Tetapi post-truth itu kan dikatakan begini, bahwa post-truth society itu tanda-tandanya adalah kalau masyarakat banyak itu percaya kepada sesuatu yang sebetulnya bohong, hanya semata-mata karena kebohongan ini terus diulang-ulang ya, melalui itu tadi apa namanya teknologi yang ada, jadi diindustrikan begitu, maka itu bisa menjadikan kepercayaan pada orang-orang banyak, dan tersesatlah kita. Nah, orang tidak lagi mencari kebenaran yang sejati karena dia menganggap inilah suatu kebenaran. Nah, jadi situasi itu membuat, kalau di dalam sosiologi gitu istilahnya adalah anomi. Anomi itu suatu situasi di mana masyarakat itu, orang-orang itu tidak jelas lagi ini mana yang benar, mana yang salah sih sebetulnya. Itu anomi. Kita sedang mengalami anomi. Sampai kapan ya anomi itu akan terjadi? Dan anomi itu kalau menurut sosiologi itu bukan penyakitnya pribadi, tetapi itu penyakitnya masyarakat. Sebab si pribadi-pribadi ini yang sebetulnya menjadi korban. Di seluruh masyarakat keadaannya seperti itu, jadi dia bingung. Orangnya bingung karena masyarakatnya yang sakit. Nah, itulah yang harus kita perbaiki, saudara sekalian. Kita perbaiki bersama-sama. Pasti tidak gampang. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki situasi itu? Saya kira kalau secara sistemik kadang-kadang malah agak susah, karena post-truth society itu terjadi di seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada gerakan-gerakan kecil, yaitu mencoba mengingatkan orang kepada critical thinking, lalu orang itu berpikir lebih benar ya, seperti kita sekarang ini mencoba mempelajari keutamaan berpikir dan sebagainya. Jadi pendekatannya itu bergerilya masuk pada pribadi-pribadi. Nah, karena saudara sekalian, situasi itu kadang-kadang menjadi semakin panas. Kita tahu buzzer, ya buzzer, ya itu adalah sekelompok orang mengatakan buzzer itu memang alat mereka. Jadi inilah dibilang, oh inilah yang memperjuangkan kebenaran justru. Tapi orang lain mengatakan buzzer yang di sana itu pasti orang yang menciptakan kebohongan untuk mengecoh kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di satu pihak kata buzzer itu dibenci, tapi juga disukai karena mereka berperang dengan menggunakan buzzer itu, dan mereka itu menyebutnya agak serem juga, yaitu cyber army. Jadi ada kata-kata arminya, berarti mereka siap untuk berperang. Berperang apa? Berperang saling membohongi lawannya. Coba saudara sekalian, itu terjadi sekarang di masyarakat kita. Pastikan kita merasa prihatin ya. Nah, tetapi seprihatin apapun kita masih bersyukur bahwa ternyata secara sosiologis saudara sekalian, masyarakat kita ini sedikit atau banyak itu masih mempunyai tanda-tanda mencintai kebenaran yang sebenarnya. Nah, jadi kan dikatakan tadi, wah sudah lewat itu kebenaran. Tidak, ternyata masyarakat juga masih mencari-cari yang benar itu yang mana. Nah, coba Anda lihat saja kehidupan sehari-hari di medsos misalnya. Di medsos kita sering mendapatkan ini. Jadi ada orang kan sekarang kan orang bisa mengambil sendiri ya bukti-bukti itu dengan HP dia. Sekarang kalau ada yang nggak beres dia ambil pribadi. Itulah yang disebut sebagai yang namanya public journalism atau individual journalism. Jadi dia bermain sebagai jurnalis sendiri, tetapi membawa bukti-bukti hal yang tidak benar di masyarakat. Dan itu bagus kan? Seringkali hanya gara-gara adanya kontrol sosial melalui medsos itu, pemerintah pun kemudian harus mengambil suatu kebijakan. Waduh, ternyata begitu ya. Waduh, ternyata staf saya begitu. Wah, ternyata aparat saya begitu di lapangan. Ternyata begini. Jadi itu bagus sekali. Itu kita masih bisa merasa
lega bahwa itu masih ada di masyarakat. Tapi memang yang paling baik, saudara, marilah pribadi kita sendiri yang berlatih untuk menjadi critical thinker. Nah, lagi-lagi saudara, terakhir saya ingin memberikan kata-kata kunci ya untuk membantu kita lah sehari-hari, mengingatkan bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mempunyai integritas. Kata kuncinya misalnya begini, kalau kita mengatakan sesuatu ini supaya kita tidak terpeleset ke dalam kebohongan, ada kata-kata begini, yang benar, gitu ya. Jadi kalau Anda lagi asik nih bicara dengan lawan bicara Anda, saking asiknya kadang-kadang kita tambahinlah sedikit-sedikit bumbu-bumbu yang sebetulnya itu tidak benar mungkin. Nah, kalau kita selalu mengingatkan diri kita, yang benar, kan nggak kayak gitu kan, sebetulnya seperti itu. Nah, ini suatu kata kunci yang baik. Juga saya lihat banyak anak muda yang begini, kalau lagi bicara, terus yang satunya kelihatannya agak bicara yang sedikit tidak masuk akal, mereka dengan satu kata, serius, gitu ya. Ini kata-kata anak muda itu bagus juga. Jadi kata, serius, itu artinya, apa kamu gak bohong, begitu ya. Nah, begitulah, dan kita bisa menciptakan lagi banyak kata kunci lain untuk mengingatkan supaya kita terus mau berjuang mencari integritas itu. Baik saudara sekalian, saya tutup episode ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Terima kasih.